ada Pak Sandi, ada Bu Zaroh, dan ada saya sendiri yang akan istilahnya ya menguji ya kalian di PTS kali ini. Saya harapkan tetap open cam selama ujian berlangsung dan tolong presentasikan hasil kerja kalian secara efektif dan efisien. Kalau satu anak open mic, yang lainnya mic-nya jangan sampai di on kan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar PTS kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, waktu dan tempat untuk tim role play kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Dwi. Perkenalkan saya Developi Alia Rahma. Saya akan menjadi moderator pada saya menjadi pengawal dari tim roleplay untuk memulai presentasi. Saya Developi Alia Rahma, nomor presensi 7. Berikut adalah portofolio semester 3 dari tim roleplay. Sebentar. Pertama-tama itu adalah saya Developer Rama. Saya sendiri berada di divisi 2D background. Berikut ada portofolio dan progres saya selama PKL di Roleplay Studio. Nah, pertama-tama saya sebelum memasuki Roleplay Studio, saya sudah membuat portofolio berdasarkan dari divisi saya karena saya ingin mendalami 2D background. Saya membuat beberapa gambar atau painting dari scene film yang saya sukai. Dari scene itu saya mempelajari bagaimana cara saya memberi lighting dan mood yang bagus untuk memberi mood suasana di background ke depannya. Mana? Sebentar. Loh, Kak muncul. Nah, berikut adalah portofolio yang sudah jadi, yang sudah saya selesaikan dari beberapa minggu yang lalu sebelum saya memasuki Roleplay Studio. Ini adalah film yang saya gambar. Lalu ada ini dari scene ini saya mempelajari bagaimana saya men-shading dari base color, lalu shading dan menentukan grayscale dari foto asli yang saya pilih tadi. Nah, lalu selanjutnya setelah saya masuk di studio roleplay, saya sendiri di background divisi saya diikutkan project, yaitu project membuat video klip kolaborasi antara roleplay dengan sebuah band heavy metal yaitu Karat dengan style yang memiliki line art yang hitam dan garis yang tebal, juga tegas, juga memiliki arsiran-arsiran yang banyak seperti itu. Saya bagian paintingnya itu saya diberikan referensi style seperti bagaimana watercolor, warna-warna watercolor yang natural dan berantakan seperti itu, seperti kasar
untuk menyesuaikan dengan video klip yang ingin dibuat dari mentor saya. Jadi proyek ini dikerjakan oleh beberapa kakak-kakak magang yang lain, dan saya diberi tugas untuk coloring dan juga line art backgroundnya. Nah, berikut adalah contoh-contoh background yang sudah saya kerjakan, yang sudah saya warna dan sudah di approve oleh mentor saya, Mas Wahyu. Mungkin sekian yang bisa saya tunjukkan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Elsa. Baik, terima kasih Vilo. Selanjutnya saya akan mempresentasikan garapan saya sebelum diterima di roleplay dan sesudah keterima di roleplay. Yang pertama, saya membuat portofolio ini untuk mengikuti untuk mengirim portofolio ini tuh ke roleplay saat saya mau daftar portofolio studi. Lalu selanjutnya ada modeling 3D isometric room, itu saya buat untuk portofolio dan juga background tugas lokomotif Telbol. Setelah ini saya mengikuti proyek luar dari Universitas Brawijaya, Badan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau BPPM FKUP. Di situ saya membuat kartu edukasi untuk anak-anak bisu dan tuli. Sekian dari saya, beberapa garapan saya di showreel. Saya lanjutkan ke Puan. Saya Puan Jasmila Firdausi dengan nama Presensi 18 di Divisi Anim. Saya akan mempresentasikan progres dan portofolio saya sebelum dan sesudah berada di roleplay. Saya mengerjakan tugas PJBL semester 2 tentang solusi food waste berjudul Maggot si Pengurai Makanan. Lalu saya mengerjakan tugas DIT semester 3. Saya juga mengerjakan training dari roleplay, yaitu bouncing ball 3 bola dan juga tail ball. Sebelumnya saya juga membuat background 2D, yaitu untuk roleplay. Ini hal, kemudian ada bikini bottom. Sekian dari saya lanjutkan ke selanjutnya saya lanjutkan ke Bastian. Baik, terima kasih Puan Jasmine. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan progres saya selama beberapa bulan di semester 3 sehingga saya bisa masuk ke industri roleplay. Baik, untuk portofolio pertama di sini saya mencoba membuat art style baru yang referensinya dari sebuah game bernama Valorant. Di sini saya belajar bagaimana cara mengubah art style sendiri menjadi art style-nya yang berbeda. Lanjut untuk portofolio yang kedua, ini yang pertama saya ambil dari game The Spike Cross yang dimana akan ada pengeluaran karakter baru dan saya membuat posternya. Yang gambar kedua adalah saya mencoba gambar pop-up
original karakter saya. Lalu yang ketiga adalah original karakter saya juga, namun dengan menggambar hobinya dia. Di sini juga ada foto dari original karakter saya. Lalu di roleplay ini saya masih adaptasi dengan art style-nya Indekos. Kenapa baru adaptasi? Karena sebelumnya saya tidak di project Indekos, saya ada di project yang berbeda. Lalu saya ditugaskan untuk pindah project ke Indekos karena kurangnya orang untuk membuat anime. Berikut adalah beberapa tugas saya dari Indekos. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Seva Rizky. Baik, terima kasih Sebastian. Kali ini saya akan menunjukkan beberapa progres saya dan juga portofolio saya sebelum memasuki roleplay studio. Yang pertama ada portofolio dari original karakter yang saya buat dengan referensi kehidupan sehari-hari atau sesuatu yang pernah saya alami dari dua foto yang di kiri dan juga di tengah. Selanjutnya di sebelah kanan itu ada salah satu original karakter saya juga yang dimana merupakan manusia hibrida yang sedang berdiri di tengah hujan. Selanjutnya juga ada original karakter lagi yang saya collab bersama Andra. Di sini saya membuat model dan temanya seperti fish eye untuk kameranya, dan juga referensinya saya ambil dari Pinterest. Selanjutnya di bagian tengah di atas itu merupakan dua karakter dari Squid Game. Di mana adegannya mereka sedang mencari mangsa untuk diburu, dan dibunuh saja. Di bawahnya ada salah satu duda atau lebih tepatnya maskot yang saya buat. Dia sedang memberikan bunga ke karakter yang ada di sebelahnya, tapi karakter sebelahnya ya tidak mempedulikannya. Selanjutnya ada sebelah yang di kanan ada salah satu squad dari original karakter yang dimana terdiri dari beberapa karakter yang bernama squadnya ini bernama Roaring Bones. Selanjutnya ada tugas dari roleplay studio yang dimana saya disuruh menyamakan style Indekos. Jadi Indekos ini adalah salah satu project dari roleplay studio yang dimana menceritakan tentang dua orang mahasiswa yang bernama Roy dan Tony. Yang Roy ini merupakan mahasiswa semester akhir dan si Doni merupakan mahasiswa semester awal. Jadi nantinya Indekos ini akan menceritakan tentang perjalanan mereka menjalani hidup-hidup sebagai anak kos dan juga mahasiswa. Untuk karakter Roy sendiri adalah karakter yang memiliki kumis dan berambut panjang, dan Doni yang rambutnya segitiga atau agak gondrong. Selanjutnya ada ini juga salah satu menyamakan style dengan Indekos yang saya buat. Selanjutnya juga ada komik yang saya buat dan untuk bisa menyamakan style Indekos. Dan selain itu juga saya disuruh untuk membuat teaser atau animasi untuk di dalam game. Jadi saya diberikan satu lagu, dan dari lagu tersebut saya disuruh membuat animasi. Untuk visualnya saya ambil dari lirik lagu tersebut. Dan saat ini saya masih di tahap animatic. Untuk animaticnya nanti ada di showreel.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kinaya. Baik, terima kasih Zeva. Perkenalkan, nama saya Kinaya Deda Suraya dari Divisi 3D Modeling. Di sini saya akan menjelaskan progres saya selama beberapa bulan di semester 3. Yang pertama ada tes JIVA. Di sini saya mengerjakan tes pada bulan Juni. Tes ini saya mengerjakan karakter 3D modeling serta memberi rig pada karakter ayam ini dan menganimasikannya. Lalu selanjutnya ada portofolio. Di pada bulan Juni ini saya menambah portofolio. Di sini saya membuat 3D modeling dapur beserta peralatannya. Selanjutnya ada tugas semester 3. Di sini saya mengerjakan 3D modeling rumah beserta perkarangannya dengan tema dunia fantasi. Di sini saya membuat rumah bertopi. Kemudian tugas semester 3 yang kedua, saya membuat 3D modeling karakter. Konsep yang saya gunakan yaitu penyihir. Dalam proses modeling ini saya masih di tahap retopologi. Kemudian selanjutnya ada tugas roleplay. Di sini saya mengerjakan modeling environment pabrik yang berisi beberapa bangunan, tangki, serta menara. Di sini saya juga belajar memperhatikan hal penting seperti pantulan cahaya yang dihasilkan sesuai dengan jenis objek tersebut. Presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh Neva. Baik, terima kasih Kinaya. Perkenalkan, nama saya Neva Belina dari Divisi 3D Modeling. Nomor present saya 19. Yang pertama, pada bulan Juli saya mengikuti tes JIVA, yaitu saya membuat 3D modeling karakter ayam, lalu saya juga memberikannya rig dan juga menggerakkannya. Lalu yang kedua, saya membuat portofolio. Portofolio ini saya gunakan untuk apply ke industri. Lalu selanjutnya ada tugas semester 3. Di sini saya membuat bangunan rumah dengan background di pesisir pantai. Lalu selanjutnya saya juga mencari referensi karakter yang akan saya buat. Ada juga konsep dari karakter saya di sebelah kanan. Lalu yang terakhir, saya mendapatkan tugas dari roleplay, yaitu membuat environment bangunan. Di sini saya membuat environment bangunan pabrik dengan tekstur yang tile. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sudah semuanya. Monggo Bapak Ibu ada yang menanggapi dari tim roleplay. Silakan Bu. Maaf Bu, untuk showreelnya saya tunjukkan sebentar. Setelah ini. Oh, ya. Jika kamu sudah. Remote-nya.
Nggak ngeplay ya? Play. Nggak ngeplay. Sebentar. Nggak ngeplay. Si. Spasi nggak bisa. Mana tadi videonya? Ini. Udah, lemotnya. Ya bisa apa? Share screen. Error. Ini memang nggak ada suaranya, ta? Kamu mute. Maaf, Pak. Kok ada? Lanjut dulu aja. Nggak ada suaranya. Kalau suaranya nggak ada, tolong dijelaskan ini apa. Soalnya Bapak Ibu Guru hanya melihat gambar bergerak tanpa ada suara, dan ini akan diem sampai kapan? Sama dijelaskan itu tugas apa? Kamu yang jelasin aja. Jadi pertama ini adalah tugas dari. Baik, saya akan menjelaskan tentang showreel kami dari roleplay. Ini adalah tugas roleplay dari developing. Lalu ini adalah tugas promotion saya, PTP dan voting level. Ini adalah training saya selama berada di Ibu, aku bawa sesuatu nih. Oh iya? Lalu ini adalah Sesuatu apa itu? tugas PJBL dari Puan. Ini maggot, Bu, si pengurai makanan. Jadi Ibu jangan buang sisa makanan sembarangan lagi. Buat apa? Sampah makanan kan cepat terurai. Ibu tahu nggak? Meskipun sampah makanan cepat terurai, mereka telah menjadi penyumbang utama sampah di TPA. 40% sampah di TPA adalah sisa makanan. Lama-lama mereka akan membusuk dan menghasilkan gas metana. Dampaknya adalah pencemaran lahan dan juga air.
feel the way my voice gets underneath your skin. Listen, cause I'm preaching to the choir. Can I get the mic a little higher? Give me your desire. I can be the star you really. Lalu ini adalah tes roleplay dari Sebastian Levi dan disusul dengan satu kali untuk tes untuk kemudian ada animatic picture yang dibuat untuk game di server yang mana lagunya itu lagu Kenapa? lalu dilanjutkan ini adalah tes Siva dan Kinaya. Portfolionya juga. Sekian dari Showreel roleplay. Saya kembalikan ke moderator. Oke, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh ya Bu Mita, monggo Bu Mita. Terhenti tadi ya, maaf. Masih ada semangatnya Bu Mita? Oke, siap. Masih terus semangat, iya. Oke, monggo Bu Mita. Terima kasih Bu Twi dan anak-anak dari roleplay ya. Bagaimana kabarnya? Aduh, ada apa dengan presentasinya? Alhamdulillah baik. Sehat. Iya.
sunyi, sepi. Saya harus dubbing ya, melihat pekerjaan kalian itu dubbing sendiri begini-begini. Oh ini begini ya gitu. Aduh. Nanti untuk selanjutnya itu yang namanya presentasi itu tidak ada suara hening. Ya jangan dibiarkan kami membuat dubbing sendiri yang aneh-aneh begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi di bagian sorel itu kenapa tidak dijelaskan sendiri-sendiri? Paling tidak kalau kalian tidak menjelaskan itu ada backsoundnya, kemudian di bawah itu kayak ada, biasanya subtitle itu ada Pak Rausan. Ada, oh ini pekerjaan siapa, tugasnya apa, itu sepanjang video itu ada. Jadi kami itu ketika meleng balik itu, oh ini garapannya Puan, bagian ini, oh ini garapannya Bu Anis yang bagian itu misal. Jadi kami itu tetap tahu gitu. Kalau misal tidak dijelaskan. Nah, kalau misalnya memang sunyi, ya kalian jelaskan, ini pekerjaan saya, yang pertama begini-begini, kedua begini-begini. Yang menjelaskan ya yang membuat, bukan diwakili oleh salah satu. Karena kan yang lebih tahu seharusnya yang mengerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya penasaran dengan portofolionya Zeva ini. Tadi kalau tidak salah, sempat membuat komik ya Zeva ya? Iya Bu. Iya, bisa ditanya. Iya Bu. Zeva enggak? Siapa ya? Ke developi ya? Oh ya sebentar Bang. Itu yang komik itu pekerjaan sendiri, maksudnya inisiatif sendiri atau tugas dari industri? Jadi saya itu disuruh membuat seperti ilustrasi atau komik yang berhubungan dengan Indukos itu tadi Bu. Jadi komiknya itu isinya disuruh yang satir atau kayak menyindir gitu Bu, yang masih hangat. Yang masih hangat. Iya. Itu melalui konsultasi tidak? Itu belum Bu. Oke. Ceritanya tentang apa komik tadi itu? Jadi itu tentang yang animasi merah putih One for All itu Bu. Ya. Itu kayak kurang gitu loh Bu untuk bisa tayang di bioskop gitu. Begitu. Iya Bu. Satirnya di mana satirnya? Lalu masih dibuka. Oke. Nah di sini itu ada dua karakter yaitu Roy dan Doni, yang dimana Roy ini memanggil Doni dan Donia pun menjawab dan si Roy-nya berkata kalau ada animasi baru buatan Indonesia yang katanya ngeluarin dana sampai 6,7 M. Dan selanjutnya di panel berikutnya menunjukkan gambar dari trailer Merah Putih One for All itu. Selanjutnya di panel berikutnya terlihat Roy dan Doni yang ekspektasinya turun karena melihat trailer tersebut. Oke, satirnya di sebelah mana Zeva? Mungkin lebih Enggak bisa mungkin, ini harus katamu memang disuruh satir. Jangan menyindir sih Bu. Oh menyindir. Iya. Lebih menyindir ke filmnya yang menurunkan ekspektasi orang-orang itu Bu. Itu di materi kelas 1 ada ya, materi kritik sosial namanya ya. Iya. Kritik sosial. Apakah menurut kamu cukup pantas dengan memberikan di panel keempat itu untuk bentuk satir atau kritiknya itu atau sindirannya itu? Gimana Bu? Apakah menurutmu tepat dengan membuatkan visual seperti di panel 4 itu loh?
Yang itu kalau enggak salah gambar si Doni muntah ya? Iya, Bu. Iya. Itu menurut kamu sudah sangat tepat untuk mewakili sindirannya? Mungkin agak kelebihan ya, Bu. Saya bingung mau menjabarkan bagaimana lagi, soalnya kebanyakan juga kalau dilihat di sosial media itu agak dilebih-lebihkan gitu, Bu. Ya kalau menurut saya, misalkan kamu membuat seperti ini, kalau misal sudah dikonsultasikan dan atasanmu oke, ya silahkan. Tapi kalau selama itu belum, hati-hati. Itu saja pesan saya. Karena ini menyangkut banyak pihak ya nanti pada akhirnya. Dan kamu sendiri otomatis yang menjadi apa ya, animatornya harus bisa mempertanggungjawabkan. Baik, Itu Bu. sih, itu dari saya. Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke Pak Sandi, monggo. Saya ngantuk. Ini. Dari tampilan semuanya itu tadi kan jelas yang banyak saya lihat itu portonya atau hasil yang lebih banyak itu kan punyanya Deva ya. Pertanyaan saya itu yang lain memang masih belum masuk di project atau gimana? Diwakili aja. Statusnya gimana? Untuk yang 3D kami itu masih training, jadi belum masuk project. Untuk yang 2D? Untuk yang 2D sendiri ini masih dalam masa menyesuaikan art style, Pak. Oh. Berapa lama itu rencananya? Untuk saya rencananya 2 minggu ini. Sebelumnya saya itu masih ada di project lain, Pak. Jadi mulai menyesuaikan art style-nya itu minggu ini. Kalau minggu-minggu sebelumnya itu saya masih ada di project lain yang namanya itu Di Sini Ada Setan. Itu adalah project baru dari Roleplay. Yang 3D memang belum ada gambaran project ya. Maksud saya gini, bisa jadi ditanyakan trennya nanti kebutuhannya masuk di project seperti apa. Nah, ketika kalian ada di sana, posisinya adalah trainingnya itu juga nggak terlalu pasif juga. Kalau bisa jangan terlalu pasif. Jadi karena sudah tahu nih goalnya nanti, ada estimasi nanti kebutuhan, misal ternyata banyak, mungkin nanti masuknya di aset gitu, ya udah modeling yang kalian kerjakan tanpa harus bertanya kita harus bikin apa kayak gitu ya. Jadi jangan sampai menyanyiakan waktunya untuk yang kalau menurut saya tidak tidak bisa siap sekali nanti sih mau ditempuh. Memastikan itu gitu. Bisa tanya yang pendampingnya di sana. Terus yang kedua, di nextnya waktu PAT itu kalau saya boleh saran, setiap kalian mengerjakan project, terlibat di project atau pengerjaan produksi ataupun itu yang sifatnya training, tolong didokumentasikan. Misal kalian bikin kayak video time lapse opo gitu ya, entah itu dari kerjaan kalian nge-build, misalnya 3D itu nge-build dari scratch-nya dari nol terus sampai ke memang hasil akhirnya seperti apa, atau pada waktu proses pembuatan misal kalian juga masuk di video itu terus jadi time lapse gitu ya, jadi kita ada gambaran ini memang orisinil, enggak orisinil dikerjakan gitu.
tidak hanya tampilan yang sudah jadi saja. Pun kalau ada tampilan sudah jadinya, itu kalian tunjukkan juga atau selipkan juga di situ teksnya. Kalian ngerjakan itu date-nya kapan, juga butuh berapa lama untuk menyelesaikan itu, finishnya kapan. Karena ini memang karena kita kasih nilainya kan harus terukur gitu ya, dan ada pembuktian. Jadi sebisa mungkin nilainya nanti bisa jadi valid karena memang yang dikerjakan itu temenan gitu. Jadi memang hasil kerjaan kalian gitu, khususnya yang tugas individu ataupun nanti yang kelompok. Nah, enaknya kalau sudah punya base data kayak gitu, kalian ada portofolio yang dari karya sama pembuatan prosesnya itu ada. Kamu nanti lepas dari PKL ataupun sudah lulus nanti next bikin kerjaan atau apa itu ada memang bukti-bukti sing ini bukan perjuangan saya gitu. Kan soalnya saya sing didepi itu AI rek. Itu sangat mudah maksudnya kalau nggak ada proofing yang otentik gitu. Paham maksud saya ya? Nanti untuk di PAT coba kalian selipkan waktu presentasi juga proses pembuatannya seperti apa, timelinenya seperti apa kayak gitu. Nah, bukti-bukti itu yang nanti bisa jadi tolok ukur di kami sebagai tim penilai ataupun siapapun yang ada. Gitu ya. Jadi tidak penjelasan verbal saja. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Semangat, Rek. Salam ke Duga ya. Siap, terima kasih banyak Pak Sandi. Suaranya dengung ya. Ada lagi? Bapak Ibu? Nambahin sedikit Bu Dwi. Monggo Bu Zara. Oke, anak-anak. Mungkin memang hari ini presentasimu tadi masih nggak maksimal gitu ya, belum maksimal. Saya harapkan kamu coba bukan studi banding ya, maksudnya kamu tuh sharing sama teman-temanmu yang dari industri lain gitu loh. Tanya, kamu kalau kerja di situ tuh kayak gimana sih gitu. Tadi mungkin ada yang bahkan sampai mengerjakannya itu tercatat kamu ngerjakan hari ini berapa jam, itu ada loh. Dan ada hasilnya seperti apa itu ada industri yang kayak gitu, dan itu saya rasa itu akan sangat membantu anak tersebut dalam mengembangkan skillnya. Nah, kalian di sini juga kalau misalnya memang di industri ini di role play itu kamu nggak disuruh seperti itu, coba deh kamu belajar untuk memanage dirimu sendiri itu dengan cara seperti itu gitu loh, sehingga kamu nggak akan kalah sama teman-temanmu di tempat lain. Kamu mungkin ada di tempat yang berbeda dengan cara yang berbeda, tapi cara memanage dirimu sendiri untuk bekerja itu yang membuat kamu akan jadi punya kualitas yang sama dengan teman-teman yang ada di luar sana. Mungkin kalian yang memang kemarin, aku nggak keterima di JIPA, aku nggak keterima di inilah. Kalau kamu pengen, maksudnya kamu pengen punya kualitas yang sama dengan teman-teman yang kerja di sana, ya kamu sharing ngombe teman-teman. Kok di opposite rek kerja di kono? Mereka gimana sih caranya memanage pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu penting banget buat kalian untuk sharing. Nek sharingku gak mek ngopi-ngopi guyu-guyu cerita, nek kono enak gak enak itu kayak opo gitu loh. Kita belajar untuk mencari apa yang di tempat lain bagus itu kita adaptasi sehingga kita menjadi lebih baik gitu loh. Itu pesan saya buat kalian gitu. Jangan hanya puas dengan atau hanya aku memang di sini ya udah aku mengikuti apa yang ada di sini aja, udah aku go with the flow lah whatever gitu. Kamu tetap berkembang gitu dengan caramu sendiri, kamu ekspansi seperti apa. Kalau memang di tempat ini kamu merasa bahwa I'm better than this place gitu ya kayaknya, sebenarnya skillku tuh lebih bagus dari tempat ini, yo buktikan, yo kamu ekspansi, yo kamu cari info ke tempat lain untuk bisa kamu memaksimalkan dirimu gitu loh. Saya percaya kalau misalnya kamu bisa kayak gitu, hasilmu pasti lebih baik, pasti jauh lebih baik gitu.
ya, dan nambahin jangan dikit. jangan berhenti untuk jangan wes yo wes ngene ae, itu bukan attitude yang baik. Jadi saya harapkan kalian semua bisa mengembangkan dirimu secara mandiri, sharing dengan teman-temanmu di tempat lain, tanya kayak gimana di tempat mereka itu, dituntut seperti apa mereka, dan kamu berlatihlah supaya kamu bisa sama minimal dengan mereka atau bahkan better daripada mereka. Nah itu jauh lebih baik gitu. Itu Bu Dwi, terima kasih. Nambahin dikit Bu Dwi. Oke, mari Pak Sandi. Dikit indikator sing paling ini ya, maksudnya kalau ngomongin goal kan kalian harus punya goal gitu ya, karena dari goalnya itu motivasi utama kenapa kalian mau melakukan sesuatu, kan trainingnya itu kan memang mau mengarah ke goal yang sama gitu. Nah indikatornya goalnya itu menurut saya di PKL itu adalah ketika kalian bisa digunakan, tidak hanya di artinya di project, terutama di project ya, sasarannya bisa ikut terlibat untuk nanti masuk di project PKL. Lepas itu tadi akan dari kewenangannya yang studio untuk kamu bisa join atau tidak, tapi sasaran itu kudu tetap kalian adakan gitu maksudnya. Projectnya adalah itu, jadi saya ngambilnya nanti untuk portofolio atau latihan saya, praktis saya setiap hari ketika ada di situ adalah itu. Jadi nggak ngelambiar nanti jadinya. Mungkin itu aja sih tambahan. Oke, di end screen. Kita foto dulu, open cam semuanya. Tadi dari mana Pak Haryo? Tadi waktu foto nggak ada. Saya menginformasikan ke Kaprok tadi ada info penting. Oh ya, siap. Boleh ditanyakan Bu Kaproknya. Ya nanti saya tanyakan. Oke, siap. Sekarang kita foto dulu ya Pak Haryo. Siap ini di SS. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih, silakan meninggalkan. Neva. Live. Siswanya, Pak. Oh, Neva aja lali Preti. Kenapa, Mbak? Gak apa-apa, Nev. Silakan live. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Kasihan. Tolong lagi. Apa background ini? Unicorn tuh backgroundnya unicorn.